Jakarta gitu. Nah itu pasti ada keunggulannya. Salah kalau di Indonesia Kuala yang hukum keagamaan mungkin. Atau kalau hukum teknologi misalnya. Saya tidak mau membandingkan, cuma mungkin itu. Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kita tidak tahu di seluruh kampung yang Universitas Ibnu Khaldun secara umum. Namun demikian, kami sekali lagi mohon maaf atas ketidaktepatan di dalam kami menempatkan diri dalam melaksanakan tugas ini. Apalagi barangkali di awal juga sudah kami katakan bahwa kami berasal dari daerah yang beda, saya di daerah yang keras, yang dalam bertutur kata, bersikap mungkin perasaan saya sudah lembut sekali. Kita nggak tahu, mungkin itu yang paling kasar gitu ya. Karena itu saya secara pribadi mohon maaf. Dan yang ketiga, ada beberapa catatan yang dapat kami sampaikan terkait ini, tapi catatan itu nanti juga di dalam LHA nanti akan dapat dilihat laporan hasil akreditasi. Nanti di situ kami sampaikan dan diprotes, dikomplain apabila yang kami sebutkan masih kurangnya kita tenaga dosen kita yang mempunyai kualifikasi jabatan akademik yang diharapkan, yang itu tidak bisa kita narasikan karena itu adalah data kuantitatif. Makanya beberapa kali kami konfirmasi yang benar ini berapa orangnya dan kualifikasinya seperti apa. Termasuk juga kita di sana mencatat bahwa ada sudah di tahun 2023 dan kita catat di sana. Dan itu yang barangkali yang utama, yang ke depan yang harus dikejar. Nggak tahu nih pihak ketum apakah difasilitasi seperti apa, sehingga nanti tidak ada lagi barangkali kita berharapkan semua kalau di prodi itu semua guru besar, profesor. Tapi walaupun demikian jangan sampai ada yang jadi provokator. Semuanya harus, tapi tidak boleh. Kalaupun tidak sampai di sana jangan pernah ada yang jadi provokator. Nah, itu. Yang kedua lektor kepala dan seterusnya. Dan saya pikir kita punya potensi. Cuman ini perlu kerjasama dari semua pihak, manajemen, kemudian yayasan. Saya yakin, aku yakin, kemarin saya konfirmasi jadi untuk kita gapai yang kita inginkan. Yang ketiga adalah berbarengan dengan itu, karena kita ini sudah punya lulusan, maka jangan tinggalkan lulusan itu. Lulusan itu harus kita kerja, terpetakan, sekarang 23, nanti begitu tambah 1 masuk ke sistem. Sudah 21 kita, tambah berapa lagi masuk ke sistem. Dan kita kotakan mumpung masih sedikit di mana mereka itu sekarang berada. Jangan sampai terlewatkan, mumpung masih di awal. Dan yang selanjutnya adalah yang turut juga menentukan untuk level naik yang lebih tinggi lagi adalah salah satu persyaratan di sana adalah itu artikel si mahasiswa itu, publikasi mahasiswa, baik dia secara mandiri maupun dengan dosen. Dan kalau sudah ada penyusunan tugas akhir, peluang untuk si mahasiswa sudah besar. Kan pembimbing ada berapa? 1 atau 2. Jadi ketika disubmit ke jurnal, pasti ada nama dosen, ada nama mahasiswa. Oleh karena itu merupakan juga yang sifatnya kuantitatif. Maka tadi dengan Mas kita konfirmasi berkali-kali supaya kita tidak keliru. Yang belum juga kita sebutkan di sana, sudah arah ke sana. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti dilihat ada peluang untuk katakanlah penambahan jumlah dosen tetap itu yang kira-kira kita berpunya potensi Pak Ketum, kalau memungkinkan masukkan dia walaupun menjadi pembagi besar katakanlah dari 6 jadi 7, tapi kinerjanya bisa menutupi banyak seperti contoh yang tadi dia banyak jurnal, banyak artikel dan lain sebagainya, citasinya juga luar biasa. Tapi kalau kita nggak masukkan dia sebagai dosen
tetap. Nah, dia dosen tetap itu asal kesepakatan aja, nggak mesti seperti yang terdapat di dalam PDDT. Kalau sepakat sekian itu, tapi nanti dia menjadi pembagi secara keseluruhan. Kalau tidak ditetapkan dia, ya untuk yang lain-lainnya juga masuk dia sebagai bilangan pembaginya. Saya pikir itu tidak ada masalah. Saya kinerjanya. Yang lain saya pikir ya sinergitas di antara kita semua. Saya yakin dengan potensi yang ada sekarang ini, apalagi didasarkan pada pengalaman yang rada-rada pahit Pak Ketum ya. Kalau dulu tahun 50-an sekian, sekarang anaknya sudah jadi yarsi, sudah jadi apa, masa nih bundanya masih seperti ini misalnya. Oleh karena itu ke depan harus menjadi lebih baik, dan saya yakin, aku yakin itu bisa. Yang penting kata kuncinya adalah sinergitas. Dan satu kata tadi Pak, jujur, di dalam kita melaksanakan berbagai macam aktivitas hanya satu tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari berbagai macam latar belakang kita, saya yakin insya Allah ya, saya pikir itu beberapa poin, yang selebihnya nanti mungkin ada terdapat di dalam berita acara dan rekomendasi. Demikian hal yang saya memberikan apresiasi yang besar. Yang pertama adalah bahwa dari awal kami datang, kemudian sampai hari ini semua unsur mulai dari yayasan dan juga semua jajaran mulai dari rektorat dan kemudian prodi dan semua jajarannya itu ada terus. Ini menjadi sesuatu yang membanggakan. Ini menjadi contoh implementasi tata kelola yang baik dan juga tata kelola yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat tadi ketika wawancara Prof, para mahasiswa mengatakan kenapa sih memilih di sini. Saya mencoba melihat keunggulan di Ibnu Khaldun itu apa tuh, begitu. Saya tanya kenapa sih kok milih di sini tidak ke yang lain. Jakarta kan cukup banyak. Mereka secara bersama-sama walaupun dengan omongan sendiri, dan saya tahu tidak dengan dengan ngomong dulu nanti kita ngomong ini spontanious gitu. Dia mengatakan bahwa di sini itu rasa kebersamaannya, rasa saling menghargai itu besar gitu, ya, antara satu dengan yang lain. Saya juga merasa, tidak tahu apakah Prof Prof Ilyas merasakan itu gitu, tapi bahwa antara satu dengan yang lain itu tidak terlihat jurang yang sangat tinggi gitu. Artinya menghormati tapi juga tidak terlalu jauh gitu. Semua bekerja, saya melihat begitu, tidak kemudian yang satunya bekerja yang lainnya tidak. Itu yang saya lihat, itu yang saya lihat. Artinya kalau yang sepuh mungkin tidak banyak bekerja itu kan karena tadi itu karena yang muda juga harus tahu itu kan sesuatu keadilan kan seperti itu. Nah, suasana keluargaan ini juga menurut saya ini menjadi satu hal yang namanya mewujudkan nilai-nilai kebersamaan yang itu menjadi keunggulan. Jadi kalau profil lulusan itu kan dia mampu untuk mengembangkan pengetahuan hukum sesuai KKNI jenjang yang magister hukum, dan juga dia mampu untuk mempraktekkan pengetahuan hukum dalam menyelesaikan solusi-solusi hukum, dan yang ketiga pasti untuk apa? Untuk mewujudkan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai Ibnu Khaldun itulah yang kebersamaan tadi, saling membantu, itulah keunggulan. Itu yang harus kemudian dikembangkan. Contohnya apa pengembangan tadi yang juga kelihatan ketika wawancara Prof, yaitu bahwa ternyata di sini itu murah sekali ya. Kadang diutangin yang ujian Prof. Ya, triliun, 3 juta sampai 5 juta. Terus diutangin saya kemudian artinya bahwa ya itu karena kan merupakan perwujudan semangat ingin membantu, ingin tadi kalau Prof. Ilya mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak melihat bahwa ini kemudian untuk membangun dari mana, untuk menggaji dosen bagaimana dan lain sebagainya. Ini hal yang menurut saya juga membanggakan. Tapi juga yang saya lupa bahwa nanti ini harus dibarengi untuk yayasan supaya juga menggali sumber-sumber dana selain dari mahasiswa. Dibuat ya Prof ya? Ya tidak mudah, tapi memang harus dilakukan. Caranya pasti macam-macam. Saya tahu tadi Pak Ketua juga Pak itu kan orang-orang yang banyak
sekali punya kenalan di pusat sini, pasti akan, apalagi Bu Rektor, pasti akan banyak kenalan untuk bisa kemudian bersinergi begitu. Nah ini yang kaitannya dengan itu. Kemudian tadi maka yang harus dilakukan apa? Saya menambahkan saja, yaitu memang sarana prasarananya tadi itu kan ada apa, pasti kita punya perasaan yang sama, ini harus ditingkatkan. Yang sudah sepuh-sepuh harus naik tangga, ya kan, harus pakai, ya terus tidak pakai, harus pakai celana panjang terus, ya betul Prof. Sebenarnya bukan itu, tapi bahwa keselamatan itu menjadi sesuatu yang utama. Terlalu tajam bagi sesepuh Bu Rektor sama saya itu berbahaya. Dari tadi saya diri terus. Yang penting jujur, Pak. Kebesaran ini kejujuran. Iya benar. Artinya itu harus diperhatikan. Nah, memang kemudian menjadi make sense ketika tadi itu pemasukannya itu segitu, maka kan kemudian membangunnya menjadi terlalu menjadi berat gitu. Memang tidak mudah untuk nilai-nilai tadi membantu harus diberikan, tapi kemudian sumber pendapatannya bagaimana? Mungkin nanti ketua yayasan pasti punya cara tidak bersumber pada mahasiswa. Berikutnya SDM sama tadi. Katanya mau mendirikan S3, maka S3 juga profesornya harus ada 2, padahal S2-nya yang lektor baru 2 katanya. Harus ada lektor kepala. Dan tadi lektor kepalanya itu harus ada jurnal internasional yang katakanlah beredukasi. Maka di struktur mata kuliah nanti kalau ada evaluasi, maka ada kata yang dinamakan dengan mata kuliah publikasi karya ilmiah. Itu yang ada di beberapa S3 dan juga di S2. Nah, itu juga akan mendorong nanti publikasi dosen dan mahasiswa itu menjadi besar, menjadi tinggi, otomatis nanti itu. Hanya sekedar usul itu untuk itu, karena tadi publikasinya memang ya sangat. Kemudian berikutnya satu lagi. Tadi katanya dengan indikator kinerja utama sudah melakukan sesuai dengan SNDV, kemudian kriteria BAN PT. Tapi sebenarnya kok saya merasa apa tuh yang dinamakan dengan indikator kinerja tambahan? Indikator kinerja tambahan itu adalah internasionalisasi. Sanjay, jadi itu yang harus dimulai. Karena kalau itu internasionalisasi, maka tadi hanya publikasi yang baru setelah tahun 2022 ke atas tadi, yang sebelum sesudah borang diupload baru bisa nol. Oleh karena itu sekarang semua harus memulai ke internasionalisasi, karena besok kan adanya terakreditasi sama tidak terakreditasi. Lalu keunggulan kita apa? Tanya Mas Domo. Ya internasionalisasi. Gitu. Jadi yang lain sudah membuka kelas internasional, IUP. Ya kan itu kan apa ya? Besok kan adanya kan sama tidak terakreditasi. Supaya keunggulannya bagaimana ya? Internasionalisasi. Ya, itu satu lagi tadi dari hasil wawancara saya terima kasih sama Prof. Ilyas yang memberi kesempatan saya untuk menggali lebih bahwa dosen itu memang harus diberikan, karena tadi kalau kita lihat di berapa toh porsi dana yang digunakan untuk penelitian dosen, ternyata sedikit sekali, hanya sekitar berapa 1 juta berapa dalam setahun ya, untuk ya apalagi tadi katanya memang tidak ada alokasi dana untuk melakukan tridharma pendidikan, kinerja tridharma itu, padahal itu harusnya kan artinya tetap harus disupport oleh institusi. Kalau tidak maka nanti Bapak Ketua Umum atau Bu Rektor harus menjembatani untuk mendapatkan dana di luar untuk penelitian. Bukan kayak LKD harus ada penelitian, harus ada publikasi, itu mau nanti dianggarkan. Gitu. Karena dari aspek pengeluaran yang harus dilakukan untuk SDM itu tidak terlalu banyak, tapi itu juga dipikirkan secara makro supaya tadi saya jadi dari institusi yang swasta, jadi saya tahu persis betapa sulitnya untuk mencari mahasiswa, jadi untuk kemudian bisa hidup ya dari hari ke hari begitu. Saya bersama penyenangan kalau Prof. Ilyas kan dari negeri yang sudah ada, kami itu sama-sama dari luar negeri. Saya di Prof. Matur nuwun nyuwun sewu. Tadi yang kedua saya mohon maaf kalau saya itu katanya orang Jogja tapi
saya banyak maunya, ya kan. Kadang-kadang saya dalam bertutur kata terlalu keras, candaan saya juga keterlaluan. Saya mohon maaf, Prof, Bapak, Ibu, ya semoga itu tidak mengurangi kehendak saya untuk ingin berbuat baik. Begini, matur nuwun. Terima kasih. Pasca ini, memang tadi kita tetap optimis ya, Prof. Ya, nah itu jadi saya atas nama semua staf yang ada di Prodi Pasca mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyambutan kita tadi kita bercandaan, Prof. Ada apa lagi tuh mana tadi yang gede? Saya lagi ngerti Bu ini Bu. Ini suka bercanda, padahal beliau ini apa sih dulunya dosen juga, Bro. Tapi di kampus lain, ya sekarang di administrasi. Tapi apapun itu, saya tadi juga apa yang dikatakan Prof Nita itu benar, yang dalam artian kita itu udah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi kedepannya kita akan lebih melakukan yang terbaik lagi, terutama tadi dengan catatan-catatan yang ada itu. Jadi mohon maaf dan terima kasih sudah bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Itu mungkin dari saya. Silahkan Pak Ketua, Pak Dir dulu, silahkan. Oh gitu ya. Mau apa ada salah kata gitu ya, mohon dimaafkan. Dan mungkin saya mewakili Pak Direktur ya. Pak Direktur masih aktif, alhamdulillah beliau mau ke sini gitu loh. Kita berharap teman-teman dari Mahkamah Agung karena memang kalau tidak salah sih sekarang ini kan praktisi kan, bukan juga itu praktisi. Dan sangat jarang orang mau praktisi karena bayarnya kita nggak mampu. Tapi ya semua bersyukur ini banyak orang-orang Mahkamah Agung yang bisa mengambil wawasan. Jadi saya sekali lagi tidak berpanjang lebar karena kalau cerita nanti mungkin banget untuk asesor berdua ya. Jadi dan nyambung berdua ini saya bahagia banget jadi. Jadi kalau tempat lain itu kan rata-rata ya jaim, bertengkar dan lihat itu seperti ngabisin duit dia. Karena di sini nggak ada duit. Benar Prof. Apa ada yang mau diributin nih Prof? Jujur banget. Prof jangan terlalu jujur Prof. Apa yang penting itu berkah, Prof. Nah, kita aja dalam kondisi gini kan bisa ngadain Jumat berkah, makan bareng. Tadi kan Prof kita bertahu ya, Prof Rodriguez juga. sudah bagus. Yang Dia kan cerita. Yang penting bisa minum susu. Yang bikin lagi susunya. Sampai kamu ujian kemarin yang mau DO. Kita silahkan belum Nggak bayar. usah bayar dulu, yang penting Iya. jangan DO kan S2 loh. mencerdaskan S2. kehidupan bangsa. Kita talangin, Prof. Kita karena memang Karena DO. udah mau lewat kan. Mau lihat tadi. bulan depan ya, Maret ya, ada Habis, beberapa yang mau jadi DO. kita- Jadi sekaligus kita tidak laporkan ke Pak Ketum ya. Jadi, artinya inilah. Tapi kebahagiaan itu ada. Setiap saat beliau ini, wih, bahagia banget saya. Saya coba bandingkan dengan kampus-kampus lain kan. Kebetulan saya juga sering kampus lain, boro-boro ketua yayasan, rektor aja nggak bisa ketemu. Yang itu ketemu dosen, Prof. Gitu. Ini saya Sama ketua juga. berdua asesor pulang besok siang. Seluruh saya udah pesan masak ikan. Wih, kalau udah masak ikan nggak mirip rektor. Iya, udah pernah makan. Nah itu maksud saya sayangnya udah ini makanya saya tanya berdua kan, itu kan berangkat. Oh besok siang pagi kan ibu. Ini kok nggak ada waktu 1 hari gitu ya Pak Ketua. Tapi enggak apa. Jadi kita tetap komunikasi. Nomor handphone jangan dirubah. Asik. Profesor itu sama apa tadi kemarin tuh. Mudah-mudahan teman-teman di sini masih kuat ya. Nah, Masih kuat dengan kondisi itu tadi. Insyaallah dari hati kuat aja, Prof. Ya, itu Iya. sesuai. Niatnya kan mencerdaskan Iya, kehidupan bangsa. makanya. saya setia sama Bu Indri kok Prof. Saya kira itu aja. Terima kasih sama Baik. Pak Ketum. Maaf ini. Silakan. Ketum, Pak Wakil Direktur, semua, Pak Sofi,
selesai kita, stres kita, curhat-curhat kita semuanya. Memang tadi di sini memang kalau untuk salary memang sangat prihatin. Makanya dengan keadaan begitu, alhamdulillah sudah bisa seperti ini, juga sudah bersyukur sekali. Karena ya semua rata-rata di sini memang punya tugas lain, karena kalau harus di sini terus ya tahu sendiri semuanya ya, apalagi DKI Jakarta yang memang penuh dengan mahalnya dan lain sebagainya, sehingga dosen-dosen mohon dimaafkan dosen-dosen karena memang sudah belum bisa untuk membuat suatu karya ilmiah yang bersifat internasional. Tapi insyaallah nanti dengan semua buka ini, apalagi masukan dari asesor, jadi kami akan pelan-pelan dengan kemampuan kami akan membiasakan itu. Mudah-mudahan apa yang kau kerjakan hari ini mendapat ridho dari Allah. Amin. Sehingga ilmu-ilmu yang Allah kasih kepada kita semuanya bermanfaat. Amin. Kita semuanya ini khususnya pasal pidana dan Universitas Ibnu Khaldun. Jadi walaupun kami sudah tua, udah 67 tahun, tapi masih tertinggal sekali. Itu kami juga menyadari pelan-pelan dengan kami perbaiki ya, mudah-mudahan dengan kedatangan Prof menambah lagi wawasan kami sehingga kami bisa memenuhi kriteria yang diharapkan dalam pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kriteria oleh pemerintah, terutama RRDikti. Seperti itu aja yang berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf tidak selama di sini, sambutan kami kurang berkenan dan ada hal-hal yang memang belum berkenan. Dengan itu kami keluarga besar Universitas Ibnu Khaldun mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan sampai nanti silaturahmi kita terputus. Mohon arahan dan bimbingannya sehingga kami bisa untuk mencapai apa yang sebetulnya bagaimana sih pendidikan dan pengajaran yang standar baik nasional maupun internasional. Itu aja, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung acara saya kira sudah banyak disampaikan oleh Pak Wakil Direktur maupun Ibu Rektor dan Ibu Kapolri. Tentu kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Ilyas maupun Prof. Anita yang sudah memberikan banyak masukan dan pembelajaran bagi kami. Kami tidak akan pernah mundur untuk terus serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kehidupan yang di kampus ini memang terasa masih seperti baru mulai. Memang keadaan itu yang sebenarnya. Jadi saya yakin dan merasa bangga berada di tengah-tengah tim kami yang begitu kompak. Kami tidak mengenal sekat, tetapi kami tetap membangun kebersamaan untuk membuat Ibnu Khaldun hidup dan tumbuh kembali. Jadi untuk diketahui saja bahwasanya memang kebersamaan ini berasal dari hati yang tulus dari semua yang hadir di sini. Semua mendapat panggilan untuk khidmat, berbakti dan tidak pernah berhitung. Saya paling banyak merasakan berkat dengan berada di sahabat-sahabat yang tulus ini. Jadi capaian hari ini adalah bahwa banyak hal yang memang harus kita bangun bersama-sama dengan bersinergi, dan insya Allah akan memberikan kemudahan karena dalam satu majelis yang di dalamnya terdapat orang-orang yang saling mengisi, maka keberkahan yang akan turun. Dan yang terakhir, seperti biasa Prof di Jakarta itu nggak ada pantun. Baru mau nanya Pak, kok nggak ada pantun? Saya tutup dengan pantun. Lemang masak di atas kompor. Cakep. Belum kompak. Ulang-ulang Pak. Lemang masak di atas kompor. Cakep. Ikan gabus berenang di kali. Cakep. Memang hebat para asesor. Cakep. Memberi nilai baik sekali. Asik.
Terima kasih banyak. Kami sampaikan salam hormat untuk keluarga di rumah. Kami doakan semoga perjalanan kemari diberikan selalu kesehatan dan keluarga yang selalu terjaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, baik dengan berakhirnya masa telah memberikan petunjuknya, jalannya, semuanya bisa berjalan dengan baik melalui Prof berdua. Terima kasih banyak. Saya juga minta mengucapkan terima kasih kepada tim. Mohon maaf juga kalau selama ini saya mungkin kata Prof tadi terlalu keras gitu ya, itu semata-mata karena ingin kita melakukan yang terbaik. Jadi apapun itu di sela-sela keterbatasan kita, kekurangan kita, semuanya dilakukan dengan baik. Alhamdulillah semua sudah bisa bersinergi dengan baik, baik itu tim dari rektorat, dari PAAK, dari Pasca sendiri, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan